Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi JavaScript. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami. Pertama ada saya sendiri, Muhammad Faludin Dafa, NPM 023. Selanjutnya Ahmad Ibnu Widya Tamimi dengan nomor NPM 033. Selanjutnya ada Muhammad dengan NPM 222. Next. Pendahuluan JavaScript. Apa itu JavaScript? JavaScript merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi jenis interpreter, scripting, dan untyped yang dapat digunakan dari sisi klien dan server. Lalu apa itu high level language atau pemrograman tingkat tinggi? Artinya sebuah bahasa pemrograman yang mudah dipahami oleh manusia. Lalu apa itu scripting? Yaitu artinya bahasa tersebut sudah tertanam di program yang lebih besar. Dalam JavaScript ini tertanam dalam web browser. Lalu ada interpreter. Artinya bahasa yang harus dijalankan menggunakan interpreter. Yang keempat adalah JavaScript ini bersifat untyped. Artinya saat menulis variabel dengan bahasa untyped ini bisa diisi dengan tipe data yang berbeda. Next. Contoh penggunaan JavaScript. JavaScript dengan bantuan framework dan library bisa melakukan pengembangan berbagai macam hal. Di antaranya pengembangan client-side web development menggunakan jenis native JavaScript atau vanilla JavaScript. Jika menggunakan framework atau library menggunakan jQuery, AngularJS, React, Ember, dan Backbone. Lalu JavaScript bisa untuk server-side development, itu menggunakan Node.js dan Express.js. Selanjutnya browser extension atau add-on, lalu JSON. Selanjutnya mobile app development menggunakan jQuery mobile dan Cordova ataupun Gap. JavaScript bisa digunakan juga untuk IoT dan robotik. Jenis yang digunakan yaitu Cyclone.js, Johnny 5. Selanjutnya pengembangan desktop application menggunakan Electron dan App.js. Lalu selanjutnya sejarah JavaScript. JavaScript pertama kali diciptakan pada 1995 oleh Brendan Eich, karyawan Netscape. Dia diminta untuk membuat bahasa scripting mirip Java tapi diterapkan untuk browser. Akhirnya dia terinspirasi bahasa Java, Sim, dan Chef. Bahasa buatannya diberi nama Mocha. Untuk alurnya sendiri, untuk perkembangan JavaScript, awalnya JavaScript ini bernama Mocha. Bahasa Mocha diciptakan dan digunakan untuk browser Netscape Navigator. Lalu pada saat itu pemrograman yang dia beri nama Mocha ini dibuat hanya 10 hari karena waktu yang mepet dengan peluncuran Netscape Navigator versi 2. Mocha pun diaplikasikan pada browser Netscape. Nama Mocha sempat mengalami perubahan menjadi LiveScript. Lalu Netscape bekerja sama dengan Sun atau saat ini Oracle dan mengubah namanya menjadi JavaScript untuk kebutuhan marketing. Sun ini yang memegang lisensi Java, jadi mungkin untuk marketing karena pasalnya pada saat itu Java populer sehingga cara ini dianggap dapat menaikkan pamor JavaScript. Cara ini cukup berhasil. Lalu tidak lama berselang, Microsoft membuat bahasa baru yang disebut JavaScript yang diaplikasikan pada browser Internet Explorer. Pada dasarnya JavaScript itu adalah adopsi dari JavaScript. Lalu akhirnya Netscape mencoba melakukan standarisasi terhadap JavaScript
Pada tahun 1997, JavaScript baru diajukan ke ECMA Internasional dengan label ECMAScript. Lalu pada tahun-tahun berikutnya, ECMAScript ini lebih dikenal dengan JavaScript, mengalami banyak update. Lalu yang seperti di samping ini perkembangan ECMAScript atau JavaScript. Pada 1997 ES1 diluncurkan, lalu 98 S2, 99 S3 launch. Lalu banyak perubahan mengembalikan JavaScript kembali populer dengan ditemukannya Ajax. Lalu 2008 S4 proyek gagal yang lalu dinamai ulang dengan proyek ES Harmony. Pada 2009 S5, 2015 S6, 2016 S7. Next. Lingkungan pengembangan. Setiap web browser sudah memiliki interpreter untuk JavaScript. Penulisan JavaScript dapat dilakukan di konsol atau menuliskan skripnya di HTML, di file HTML. Next. Terus selanjutnya kita masuk ke dalam JavaScript. Nilai dan tipe data JavaScript. Nilai atau value adalah hasil bagi dari pembagian beberapa bit untuk menjadi beberapa potongan. Tipe data adalah jenis-jenis data yang bisa disimpan dalam variabel. Ada beberapa tipe data dalam pemrograman JavaScript. Itu ada tipe data number yang ditulis tanpa tanda kutip, baik tunggal maupun ganda. Jika ditulis di dalam tanda kutip, maka data angka itu akan terbaca menjadi string. Lalu selanjutnya string ditulis menggunakan tanda kutip baik tunggal maupun ganda. Lalu selanjutnya ada boolean, memiliki dua value yaitu true and false. Lalu ada objek ditulis di antara atau di dalam kurung kurawal. Array ditulis dengan tanda kurung di dalam tanda kurung siku, dan untuk per item array harus dipisahkan dengan koma. Selanjutnya tipe data undefined merupakan tipe data untuk variabel yang tidak mempunyai value, di mana sebenarnya untuk variabelnya sudah ada namun tidak ada value-nya. JavaScript bersifat untyped, yang berarti kita tidak harus menuliskan tipe data seperti int string saat pembuatan variabel. Next. Selanjutnya masuk ke operator. Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada suatu nilai dan variabel. Operator memiliki tiga jenis, yaitu operator binary, ternary, dan unary. Apa itu operator binary? Operator binary merupakan operator yang menggunakan dua operan. Lalu untuk jenis-jenisnya ada aritmatika, menggunakan karakter plus, min, kali, kali untuk bagi, lalu yang modulus melakukan operator greater than, yaitu aturan matematika di mana kurung lebih didulukan atau kali, lalu selanjutnya kali, bagi, lalu tambah, kurang. Lalu ada penugasan assignment menggunakan karakter sama dengan. Lalu perbandingan atau comparison menggunakan dua sama dengan, tanda seru sama dengan, 3 kali sama dengan, tanda seru 2 kali sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Yang hasilnya adalah menghasilkan boolean true atau false. Lalu selanjutnya logika atau logical dengan karakter and then atau or untuk not. Lalu selanjutnya ada string. Ya, itu tadi sebenarnya tambah itu bisa digunakan untuk integer atau string, tergantung operannya. Jika operan string maka menjadi operan penggabung string. Lalu selanjutnya masuk ke operator ternary.
operator yang membutuhkan 3 operan. Lalu di sini ada kondisional, yaitu penulisannya kondisi dengan benar, titik 2 salah. Digunakan untuk melakukan suatu pengecekan pada kondisi dan menentukan nilai yang dihasilkan ketika kondisi bernilai true atau false. Yang ketiga ada operator unary, operator yang hanya membutuhkan 1 operan. Itu ada type of, untuk penulisannya type of, lalu buka kurung, operan tutup kurung. Digunakan untuk mengetahui tipe data dari nilai yang akan dimasukkan. Di next. Tipe data JavaScript, itu tadi untuk sekarang kita pembahasannya string. Tipe data string dalam JavaScript digunakan untuk merepresentasikan data tekstual atau plain text. Menggunakan kutip 1 atau kutip 2. Tapi perlu diperhatikan, jika di dalam string ada karakter kutip yang digunakan, maka gunakan kutip sebaliknya. Misal, dalam contoh, Muhammad Khalifudin Dafa dan menggunakan kutip 1. Terdapat karakter kutip 1 sehingga pembungkusnya menggunakan kutip 2. Untuk contoh lainnya, judulnya adalah hujan. Hujan di sini menggunakan kutip 2. Tercatat karakter kutip 2 sehingga membungkusnya menggunakan kutip 1. Lalu jika terjadi kondisi yang mengharuskan memasukkan 2 jenis kutip tersebut, maka gunakan escape karakter dengan memberi backslash di depan tanda kutip. Yang dicontohkan ini menggunakan kutip 2, Dafa kutip 1 membeli buku berjudul backslash kutip 2 hujan backslash kutip 2 lalu tutup dengan kutip 2. Bisa juga sebaliknya seperti contoh. Lalu ada list untuk escape karakter, yaitu escape karakter backslash 0 digunakan untuk karakter 0, backslash kutip 1 untuk menuliskan kutip 1, backslash kutip 2 untuk menuliskan kutip 2, backslash double backslash untuk menuliskan backslash n untuk garis baru, T untuk tab, lalu backslash B untuk backspace, dan terakhir ada untuk Unicode. Next. Selanjutnya ada tipe data boolean. Digunakan untuk merepresentasikan logika true atau false. Biasanya digunakan pada statement pengkondisian untuk menentukan aksi yang berbeda dan mengatur alur kendali program. Dalam contoh seperti ini untuk boolean sederhana. Terus selanjutnya variabel. Variabel adalah sebuah tempat atau wadah yang memiliki nama yang digunakan untuk menyimpan nilai. Penulisan variabel dilakukan yang pertama adalah deklarasi, selanjutnya inisialisasi, dan yang terakhir adalah assignment. Deklarasi sendiri adalah mendaftarkan variabel ke dalam lingkup yang sesuai. Inisialisasi adalah menyediakan memori untuk variabel. Lalu selanjutnya assignment menetapkan nilai yang spesifik ke dalam variabel. Aturan menulis variabel pada JavaScript ada beberapa aturan. var tidak boleh menggunakan spasi. Lalu yang kedua disarankan menggunakan format camocase. Lalu tidak boleh diawali dengan angka. Untuk melakukan deklarasi variabel bisa menggunakan keyword var, let, const. Untuk contohnya seperti di bawah itu var x titik koma, yaitu untuk deklarasi dan inisialisasi. Lalu x sama dengan 20 titik koma, itu adalah proses assignment. Lalu selanjutnya menulis JavaScript. Untuk menuliskan JavaScript pada dokumen web menggunakan TypeScript atau TypeScript bisa menggunakan JavaScript internal di dalam kode HTML atau eksternal di luar HTML. Internal disarankan menggunakan penulisan eksternal. Lalu selanjutnya pop-up box. Pop-up box adalah
adalah sebuah window kecil pada browser yang dapat dimunculkan sebagai alat interaksi yang digunakan agar user dapat berdialog dengan halaman web. Pop-up box ada 3 jenis. Yang pertama adalah untuk alert, penulisannya alert hello world. Pop-up box ini digunakan untuk meloading web setelah alert box ini akan muncul oke, lalu kita klik oke, maka web akan baru bisa di load. Yang kedua ada prompt, penulisannya adalah prompt, lalu buka kurung, ketik, masukkan nama, lalu tutup titik koma. Dalam prompt ini akan muncul form input. Lalu selanjutnya ada confirm, penulisannya confirm, aku hapus, misal seperti itu. Digunakan untuk meminta konfirmasi dari user, misal akan menghapus suatu data, apakah yakin atau tidak usernya, maka confirm ini digunakan untuk meminta konfirmasi terlebih dahulu dari user atas tindakan yang akan dia lakukan. Lalu ada control flow, alur kendali pada sebuah program pemrograman. Apabila program kita memiliki lebih dari satu statement, maka statement tersebut akan dieksekusi dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Tapi alur tersebut dapat diatur, seperti contoh ada kondisi yang tidak ingin kita eksekusi, maka karena hal tertentu, untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan pengulangan dan pengkondisian. Untuk pengulangan kita menggunakan for, while, dan do while. Lalu untuk pengkondisian menggunakan if else, if atau switch. Membahas tentang perulangan. Nah, yang pertama itu ada perulangan dengan while. While ini akan mengeksekusi baris kode yang ada di dalamnya secara terus-menerus hingga ekspresi yang memenuhinya itu bernilai false. Nah, bacanya itu seperti ini. Lakukan baris kode yang ada di sini, ini, selagi dalam kondisi berikut ini. Nah, while ini berupa boolean. Ini bisa booleannya berupa banyak nilai boolean ya. Nah, lakukan sebuah kode atau proses lain di sini. Nah, di sini itu kita harus ngasih sebuah pembatas agar kondisi yang ada di sini itu bisa menjadi menyimpang atau menjadi salah, sehingga dia akan memberhentikan loop-nya. Nah, ini kan dalam contoh ini I-nya ini suatu saat nanti nilai I akan lebih dari 10 karena kan I dijumlah. Anggaplah di sini sebelumnya ada variabel I ya. Nilainya itu kurang dari 10 gitu. Dia akan mengulang kode ini terus hingga I-nya itu paling enggak sama dengan 10 akan berhenti. Nah, kalau nggak ada pembatas seperti ini, ya ini akan terjadi infinite loop. Maka perlu diingat lagi, di sini itu dideklarasikan di luar. Jika di dalam, I-nya akan di-set seperti yang ada di dalamnya sini lagi. Karena ini kan scope dari while ya. Dia itu bakal mengeksekusi yang ada di dalam while ini. Kalau di-set jadi var I sama dengan 0-nya di dalam, I-nya bakal ngulang dari 0 lagi. Tetap saja jadi infinite loop. Nah, yang kemudian ada do while. Do while ini cara kerjanya mirip seperti while. Tapi dia itu mengeksekusi bagian kode di dalamnya setidaknya sekali. Nah, misalkan di sini do, lakukan sesuatu, while. Nah, misalkan while-nya ini dalam artian langsung menyalahi kondisinya gitu, kondisinya langsung salah gitu. Nah, kode yang di dalamnya ini langsung tereksekusi. Sedangkan kalau while yang biasa, itu kalau seandainya while kondisinya salah gitu, misalkan kan ada variabel I sama dengan 0. Nah, I
I itu lebih besar dari 1 gitu misalnya. Nah kan kondisinya langsung salah ya, kalau di while biasa, kode yang ada di dalamnya itu tidak akan tereksekusi, sedangkan dengan do while itu akan tereksekusi setidaknya 1 kali. Nah kemudian ada for loop. Nah for loop ini biasanya digunakan untuk mengiterasikan sebuah array traversal, yang mana array itu merupakan contiguous data structure. Array kan biasanya berderet ya, tidak mungkin lompat dari indeks 1, 2, indeksnya dimulai dari 0. Nah, atau tidak array saja sih, tapi apapun yang misalnya kita ingin melakukan sebuah hal yang berulang-ulang gitu. Nah, ini kan ada for, statement 1, statement 2, statement 3. Nah, ini lakukan sesuatu dalam blok ini. Nah, statement 1 itu berisi sebuah pernyataan. Nah, biasanya pernyataan itu berupa variabel, sebuah pendeklarasian dan pendefinisian sebuah variabel gitu. Misalnya jadi variabel i sama dengan 0, bisa juga terus ditambah, bukan ditambah, mendeklarasikan lagi variabel a sama dengan 0. Nah, terus kemudian di statement 2 ini berupa pengkondisian. Jika benar, maka baris kode yang ada di dalam loop ini akan tereksekusi. Nah, misalkan i kurang dari 10, ini juga menentukan berapa banyaknya loop yang akan dilakukan, tergantung statement 3 juga nantinya. Nah, statement 3 ini berisi program yang akan dijalankan jika dia ini kan misalkan gini ya, ini ada console log, terus keluar dari scope-nya ini. Nah, dia ngulang lagi melihat yang ada di sini. Ini kondisinya. Terus misalkan gini, var i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus. Nah, lakukan console log gini. Misalkan gini. Terus keluar, nah terus kemudian baru statement 3 baru dieksekusi setelah melakukan sesuatu ini. Jadi statement 1 kan ngelihat variabel i sama dengan 0, oke. I kurang dari 10, benar, I kurang dari 10, lakukan sesuatu. Nah, muter lagi, lihat statement 3, oh dijumlah I-nya. Nah, sekarang I-nya kan sama dengan 1. Kalau I-nya sama dengan 1, kan berarti masih kurang dari 10 kan? Nah, karena kurang dari 10, I-nya ini, eh, skop yang ada di for-nya ini dieksekusi lagi. Nah, kemudian lihat statement 3 dijumlah lagi I-nya. I-nya jadi 2, kurang dari 10, itu kan true. Begitu terusnya sampai tiba-tiba I plus plus, I sama dengan 10. Nah, I sama dengan 10, I kurang dari 10, false. Nah, maka blok dari for ini tidak dieksekusi lagi. Nah, ini kan penjelasan di sini kan statement 3 berisi sebuah program. Dalam artian sebuah perintah yang akan dijalankan jika keluar dari scope. Ini bukan berarti loop-nya selesai ya, tapi loop-nya ini selesai jika syarat pengkondisian, maksudnya statement keduanya ini menyalahinya gitu. Nah, biasanya sebuah kode yang mempengaruhi pernyataan itu ada pada statement pertama. Dari sini juga. Misalkan kalau I-nya dimulai dari 2, ya dia bakal mengeksekusi kalau I-nya kurang dari 10, I-nya sama dengan 2, bakal mengeksekusi sebanyak 7 kali. Jadi semua statement ini berpengaruh pada berapa kali dia loop. Nah, kemudian ada perulangan for in. Perulangan for in biasanya digunakan untuk menginterasikan konten dari sebuah objek yang bersifat enumerable. Jadi objek itu kan kayak kalau array, dalam array itu kan ada indeksnya. Ini enumerable. Jadi kan misalkan nih for let x, misalkan ada variabel x yang isinya objek gitu. Misalnya objek nama siapa, terus alamat di mana, terus ID-nya berapa gitu. Lakukan sesuatu. Nah, terus X ini bisa nyimpan konten hasil iterasi sebuah objek. Misalkan X indeks pertama itu isinya nama. Terus yang keduanya, X keduanya itu misalkan tadi value dari alamatnya. Kemudian X yang ketiganya itu value dari ID-nya. Misalkan begitu anggaplah. Nah,
Ini kemungkinan out of bound-nya kecil ya, karena dia ini hanya mengiterasi sesuai banyak konten yang ada dalam objek yang dia iterasi. Nah, terus ada perulangan for of. Nah, ini biasa digunakan untuk mengiterasikan struktur data, itu semacam map dan list, terkadang array juga bisa. Tapi ini hampir mirip dengan for in, tapi dia ini dengan simbol iterator. Nah, simbol iterator ini gunanya misalkan list ya. List kan itu terdiri dari beberapa node. Jadi node 1 ke node 2 itu terhubung dengan pointer. Makanya dia tuh perlu menggunakan yang disebut iterator. Graph dan tree juga perlu iterator. Modelnya mirip-mirip dengan list. Nah, kemudian ada perulangan for each. Nah, array di JavaScript itu dianggap sebagai objek. Nah, karena berupa objek, dia itu punya metode yang sudah dibuat secara implisit. For each ini adalah salah satu metode dari prototype objek tipe array yang ada di JavaScript. Itu gunanya untuk mengiterasi setiap elemen pada array yang nantinya akan dieksekusi melalui fungsi. Nah, misalkan ada variabel array. Ini tidak tertulis ya. Nah, ini langsung aja nih nama objek array-nya ini array ya. Nah, ini for each. Nah, di sini ada function tempat di mana di-pass. Dan function itu dijalankan dimulai dari value berapa, indeks berapa, di array berapa. Nah, this value ini sifatnya opsional. Nah, setelah perulangan ada pengkondisian. Nah, yang pertama itu ada if else. Nah, kode yang ada pada if else itu akan dieksekusi jika memenuhi beberapa kondisi yang dimaksud. Nah, syarat pengkondisian ini kalau di dalam flowchart itu akan membentuk cabang. Nah, makanya biasa disebut dengan ekspresi percabangan. Nah, penulisan umumnya ini seperti ini. If kemudian ekspresi boolean di dalamnya. Lakukan sesuatu jika true. Dalam if ini terpenuhi, else jika yang lain suatu kondisi lain yang mana if itu tidak terpenuhi. Nah, untuk else if, kan terkadang kita memerlukan banyak opsi ya. Tidak selalu dua gitu, benar atau salah. Bisa juga kita misalkan kurang dari atau lebih dari. Itu juga perlu pada sebuah program. Nah, else if ini gunanya untuk jika kejadian memiliki banyak kemungkinan atau dua kondisi lebih. Nah, basis kode yang ada di desktop-nya itu akan dieksekusi jika kondisinya terpenuhi. Misalkan ini ada if kondisi 1, else if kondisi 2. Nah, else ini terkadang kalau dalam else if ini terkadang ada yang berpendapat tidak perlu ditulis, tapi ada yang berpendapat perlu ditulis karena jika ditulis, kalau ada yang terpenuhi dalam if, else ini tidak akan dieksekusi, tapi jika tidak ditulis else-nya, bagiannya bawahnya akan tetap dieksekusi. Makanya penggunaan else if ini agak agak tricky ya sebenarnya. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, if else tapi dalam bentuk shorthand. Jadi ada cara ringkas, misalnya kita cuma punya dua kondisi. Nah, hal ini biasanya disebut dengan ternary operator. Kegunaannya mirip if else, hanya saja lebih ringkas. Nah, sintaks umumnya seperti ini. Condition, ini tanda tanya, expression 1 jika true, expression 2 jika false. Nah, ini merupakan boolean value. Nah, expression 1 akan tereksekusi jika kondisinya memenuhi, dan 2 jika tidak memenuhi. Nah, line code ini bisa disimpan dalam sebuah variabel. Nah, misalkan let A sama dengan condition. Nah, condition misalnya A kurang dari, misalkan variabel atasnya ada I sama dengan 0 gitu. Nah, terus let A. Nah, misalkan expression satunya misalkan jadi sebuah string ya, sebuah string misalkan benar. Expression 2 sebuah string salah gitu. Nah, nanti let A ini akan menyimpan value yang ada di expression 1 atau expression 2 berdasarkan kondisi yang ada di sini tadi. Kurang lebih seperti itu.
Terus yang kedua itu ada switch case. Nah, kegunaannya ini hampir mirip seperti else if, tapi biasa digunakan jika terdapat kondisi yang ringan tapi butuh banyak keluaran eksekusi yang berbeda-beda. Nah, biasanya kan ada kayak kalau soal kuis gitu misalnya. Misalkan ada variabel i, misalkan i sama dengan a. Terus if else if i sama dengan b, dan seterusnya sampai i sama dengan e. Itu kan akan mendapatkan ya, karena kondisinya beda-beda. Terus misalkan setiap skor dari jawaban itu juga beda-beda gitu, seandainya gitu. Nah, jadi lebih baik pakai case, switch case. Nah, switch ini akan menyeleksi variabelnya. Dan case adalah yang terjadi jika variabel tersebut memiliki value yang mana value tersebut sama, maka baris kode yang ada di sini lakukan sesuatu, itu akan dieksekusi. Misalkan A, misalkan ada variabel i sama dengan misalkan 4 gitu. Case 1, oh tidak terpenuhi, dia mintanya 4. Nggak ada kan? Nah, kalau nggak ada, dia bakal menjadi default. Kalau seandainya A sama dengan 3, ini variabel A sama dengan 3, ini tidak tertulis. Variabel A sama dengan 3, nah, case 1, oh tidak dieksekusi. Nah, case 3 baru dieksekusi. Nah, tapi kita itu perlu break. Nah, break ini gunanya buat keluar dari ekspresi statement switch ini tadi. Misalkan nih, kalau seandainya nilai A sama dengan 2. Nah, kalau tanpa break nih, case 2 lakukan sesuatu, misal console log. Nah, case 3 juga akan dieksekusi. Bawah-bawahnya juga dieksekusi sampai dia menemukan default. Jika seandainya tidak ada break ya. Kalau ada break di tengah jalan, dia juga bakal berhenti pada break tersebut. Nah, yang terakhir ini default. Ini terkadang orang-orang tidak ditulis ya, tapi default ini gunanya mirip else pada statement else if. Nah, kemudian ada function. Function digunakan agar program tidak perlu menulis baris kode yang pada baris kode yang sama pada situasi tertentu. Nah, jadi pemrogram cukup memanggil function. Nah, function ini kadang ada yang memiliki nama atau tidak bisa juga atau bisa juga tanpa nama. Kalau yang tanpa nama itu biasanya digunakan pada callback atau closure gitu. Tapi ya untuk fungsi yang tanpa nama biasanya ditulis dengan fat arrow notation untuk sintaks ES6. Tapi untuk penggunaan biasanya itu function seperti ini ya. Function, nama function ini untuk pembuatan, terus ini untuk pemanggilan. Kalau untuk pembuatan itu perlu tulis function, keyword function di sini, kemudian kurung kurawal. Nah, function itu bisa ada kembalian tanpa pengembalian dan tanpa pengembalian. Nah, kalau return value itu bisa disimpan pada sebuah variabel, sedangkan yang tanpa return value itu kan nanti hasilnya secara implisit itu undefined. Itu bisa kita lihat dalam konsol. Nah, kalau ada return, ini biasanya ini returnannya itu adalah sebuah objek atau tipe data primitif, tergantung apa yang didefinisikan di dalamnya gitu. Misalkan kan ini function jumlah A, B. Nah, ini kan ini parameter, ini argumennya. Ini argumen. Ini bakal mereturn sebuah number. Jadi 24 dipas ke A, 12 disimpan ke B. 24 tambah 12 jadi 36. Returnnya tipenya number. Kadang bisa juga array, kadang bisa juga, ya tergantung apa yang dipas pada saat pemanggilannya. Kalau seandainya number itu tidak kompatibel, akan return NaN, not a number. Nah, di sini function dengan parameter dan argumen. Nah, secara singkat itu parameter adalah variabel yang diperlukan ketika sebuah fungsi dibuat.
Jadi pada saat dibuat fungsi ini perlu apa aja. Nah, di sini ada variabel ini adalah barang. Ini namanya ya. Ini adalah parameter. Nah, terus pada saat pemanggilan itu apa aja yang dipas. Ya. Nah, di sini itu yang ini akan dikirim ke sini, ini akan menyimpan sebuah objek dari argumen. Ini parameter ini itu menyimpan argumen dari yang argumen. Nah, terus ini penamaannya ribet saya. Nah, terus kemudian variabel parameter ini akan menyimpan argumennya si art, value dari argumen art. Nah, kalau seandainya kita kadang bisa juga membuat fungsi yang sama ya, itu namanya function overloading. Jadi beda parameter, fungsinya dianggap beda. Kadang catatannya juga bisa kita buat beda. Misalkan kan ada 3 buah parameter, terus ada fungsi lain dengan nama yang sama, tapi 2 parameter. Kalau seandainya kita nulisnya 2, yang bakal kepanggil yang 2 itu, yang parameternya cuma 2. Kalau seandainya kosong ya, tapi kita nggak mendefinisikan sebuah fungsi yang dengan parameter kosong, tapi dengan nama yang sama gitu. Dia bakal undefined parameternya, seperti itu. Nah, perulangan, percabangan, fungsi itu bisa dibuat secara bersarang. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, dia ini kalau dalam loop, kan dari luar, var A. Dia bakal konsol log A, A-nya sama dengan 0, kemudian loop yang B. Yang B loop sampai kelar. B 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok kurang dari 0 ya? Harusnya kurang dari 10. Misalnya B-nya kurang dari 10 ya. Ini salah penulisan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A-nya dijumlah keluar, kan A-nya jadi 1 ya sekarang. A sama dengan 1, log di konsol. Terus B-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9. Ini ceritanya B-nya kurang dari 10 ya. Tambah lagi, seperti itu. Soalnya var A-nya kan ada di luar, kecuali kalau var A-nya ada di dalam, ya dia bakal infinite loop. Kemudian, untuk if statement, dia itu bakal dari luar juga. Misalkan, ini kan A-nya, anggaplah A-nya misalkan 7 ya. Nah, dia bakal ngecek ini menggunakan if atau else ya. Nah, dia bakal ngecek, oh ternyata iya, ternyata yang memenuhi ini yang ada di if. Nah, terus dia ngecek lagi, A-nya ini berapa nih? Oh, A-nya 7. Nggak ada case 7 di sini, berarti pakai default. Dia bakal mengeksekusi default. Nah, untuk function yang bersarang, itu function yang ada di dalam function-nya itu cuma bisa dieksekusi dari dalam function. Jadi begini, kan ini kan ada function outer sama function inner. Nah, function inner ini cuma bisa dipanggil di dalam function dari outer. Karena function outer itu menyimpan function inner. Jadi kalau mau manggil inner, kita harus manggilnya dari dalam juga. Nah, jadi outer dipanggil, di dalam fungsi outer, ini inner dipanggil. Jadi dalam konsol itu bisa menghasilkan konsol log dari inner. Oke, sekian dari ya sekian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Salah pencet lagi kan. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Berikutnya adalah function scope. Jadi, setiap variabel yang dideklarasikan dalam function hanya dapat dilihat dan dapat digunakan dalam fungsi tersebut, atau disebut sebagai variabel lokal. Jika kita ingin membuat variabel lokal dalam function, usahakan mendeklarasikan variabel tersebut dalam function dengan menambahkan awalan var
let, atau cons. Kemudian diikuti variabel. Jika kita tidak mendeklarasikan variabel tersebut, maka variabel tersebut akan dideklarasikan sebagai variabel global. Misalnya kita mengetik fungsi QWE, kemudian X sama dengan 2, titik koma. Maka nilai variabel global X akan bernilai 2. Tapi jika kita mengetikkan var di depan X sama dengan 2 tadi, kemudian titik koma, maka nilai variabel global X akan 0, karena X tersebut dihitung sebagai variabel lokal. Kemudian fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Jadi dalam function ada kode yang memanggil fungsi tersebut sehingga fungsi tersebut menjadi berulang atau looping sampai pada kondisi tertentu. Pemanggilan tersebut akan berhenti dan menghasilkan sebuah nilai. Contoh fungsi rekursif, misalnya kita ingin membuat kode hitung mundur dari 3, maka kodenya kira-kira seperti ini. Function mundur, jadi ini fungsi mundur. X, kemudian kurung kurawal, buka. If X sama dengan 0, jadi jika nilai X-nya sama dengan 0, maka keluar dari fungsi ini. Kemudian return ini untuk keluar dari fungsinya. Console log X untuk mencetak nilai X. Return mundur X min 1. Jadi return mundur X min 1 ini adalah fungsi rekursif. Nilai X akan dikurangi 1 setiap kali fungsi rekursif dijalankan. Kemudian kurang kurawal tutup, mundur 3. 3 ini adalah nilai X awal. Fungsi tersebut akan berjalan dan mengurangi nilai X banyak 1 tiap kali fungsi tersebut dipanggil kembali. Dan kode tersebut akan berhenti jika kondisi if terpenuhi, yaitu X sama dengan 0. Declaration vs expression. Fungsi deklarasi, sintaknya adalah function, kemudian diikuti identifier, lalu dalam kurung, parameter list ini opsional, kemudian kurung kurawal function body. Sedangkan fungsi expression diawali dengan var, lalu kemudian identifier sama dengan function, identifiernya ini opsional karena expression, kemudian diikuti parameter list, opsional juga, kemudian function body. Jadi expression itu diawali dengan var, kemudian identifier sama dengan fungsi. Sedangkan declaration langsung fungsi diikuti identifier. Fungsi declaration lebih fleksibel karena dapat dipanggil dulu baru deklarasikan, atau seperti biasanya dideklarasikan dulu baru dipanggil. Sedangkan fungsi expression harus seperti biasanya, yaitu dideklarasikan dulu baru bisa dipanggil. Array adalah struktur data yang menyimpan kumpulan atau sederet elemen, yang tiap-tiap elemennya memiliki indeks. Array pada JavaScript. Array berfungsi untuk mempermudah pengelolaan nilai atau data. Seperti biasa, indeks array pada JavaScript dimulai dari 0, seperti array pada bahasa pemrograman lainnya. Array pada JavaScript bertipe objek. Tipe data elemen array pada JavaScript dapat berbeda-beda. Misalnya kita ingin sebuah array menyimpan integer dan sebuah string, maka itu bisa. Pada JavaScript, kita dapat memasukkan fungsi atau array lain sebagai elemen. Memanipulasi array. Yang pertama untuk membuat array, yaitu var, kemudian array-nya, lalu sama dengan kurung. Dalam kurung ini masukkan elemen pertama, kemudian dipisahkan dengan koma elemen berikutnya. Contohnya seperti var, kemudian array-nya adalah array hari. Dalam indeksnya, kita masukkan Senin dan Selasa. Untuk mengisi array ke n, maka array, kemudian dalam kurung n sama dengan isi. Misalnya, hari indeks ke 0, kita isi dengan Senin. Untuk mengosongkan array, maka array indeksnya ke berapa sama dengan undefined. Contohnya, hari ke 0 sama dengan undefined. Maka hari ke 0 yang aslinya Senin menjadi undefined atau null. Manipulasi array menggunakan metode. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk memanipulasi array pada JavaScript diantaranya 1. Join, untuk menampilkan array sebagai satu string. Sintaknya yaitu console.log, kemudian tanda kurung, hari.join, kemudian kurung, array.join, kemudian dalam kurung lagi, petik 1, pemisahnya. Contoh, console.log dalam kurung, hari.join, dalam kurung, petik, strip. Maka array hari akan ditampilkan sebagai string yang dipisahkan dengan strip tersebut. Kemudian yang kedua ada push untuk menambahkan elemen ke bagian n+1 array. Sintaknya yaitu array, kemudian diikuti titik push, lalu kurung, petik, dalam petik itu masukkan elemennya. Contoh, hari, titik push, kemudian kurung, dalam petik Rabu.
maka hari Rabu akan ditambahkan ke n plus 1 array. Kemudian yang ketiga ada pop, untuk menghapus elemen ke n array. Sintaknya yaitu array, kemudian diikuti titik pop, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Contohnya, hari, titik pop, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Maka elemen paling belakang atau ke n array akan dihapus. Kemudian yang keempat ada unsafe, untuk menambahkan elemen baru ke bagian awal array. Sintaknya yaitu array, kemudian diikuti titik unsafe, kurung, kemudian petik. Dalam petik tersebut, masukkan elemen yang ingin ditambahkan ke bagian paling awal array. Misalnya, hari, titik unsafe, dalam kurung, petik minggu, titik koma. Maka hari Minggu akan ditambahkan ke bagian hari indeks ke 0. Kemudian save, untuk menghapus elemen pertama pada array. Sintaknya yaitu array, titik save, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Contohnya adalah hari, titik save, kurung buka, kurung tutup. Maka indeks pertama akan dihapus. Misalnya tadi kita sudah masukkan minggu pada indeks pertama, maka hari Minggu tadi akan dihapus. Kemudian ada slice, untuk memotong array menjadi array baru. Tapi array lamanya tetap ada. Cara penggunaannya yaitu var, masukkan array barunya, sama dengan array yang ingin di slice, titik slice, kemudian dalam kurung awalannya, misalnya kita ingin nge-slice dari tengah, masukkan nilai tengahnya, misalnya 5, kemudian koma, nilai akhirnya. Nilai akhirnya yaitu n-1. Misalnya kita ingin membuat slash weekend. Jadi var weekend sama dengan array hari titik slice 5, jadi indeks 5. Kemudian indeks terakhirnya 7, titik koma. Jadi indeks array kelima sampai indeks 7 kurangi 1, yaitu indeks ke-6 akan masuk ke array weekend. Kemudian ada splice, untuk menyisipkan elemen array tengah-tengah. Sintaknya yaitu splice, dalam kurung, indeks awal, koma, jumlah elemen yang akan dihapus, koma, elemen baru, ini opsional, kemudian koma, elemen baru ke n, ini juga opsional. Kurung tutup, titik koma. Contohnya hari, titik splice, indeks awalnya 2, jadi mulai indeks kedua, kita sisipkan, elemen yang dihapusnya 0, kita sisipkan Rabu, Kamis, Jumat, kurung tutup, titik koma. Kemudian find, untuk mencari sebuah elemen array. Sintaknya yaitu var, kemudian variabel barunya, sama dengan array yang ingin di-find, kemudian titik find, dalam kurung, function x, return, x lebih besar daripada 5. Jadi, fungsi find di sini akan mencari elemen x yang lebih besar daripada 5. Contohnya kita punya variabel angka yang berisi 1, 9, 4, 2, 3, 5, dan 6. Kemudian kita masukkan var lebih 5p sama dengan angka titik filter, kemudian dalam kurung fungsi x, return x lebih besar daripada 5. Angka 9 akan dimasukkan ke dalam variabel lebih 5p, karena itu angka pertama yang nilainya lebih dari 5. Fungsi find ini fungsinya untuk mencari sebuah elemen. Jadi hanya satu saja yang akan dimasukkan. Kemudian ada filter. Filter ini untuk memfilter elemen array. Misalnya elemen array yang lebih besar daripada 5. Contohnya kita punya variabel angka 1, 9, 4, 2, 3, 5, dan 6. Kemudian kita ingin mencari elemen array yang besarnya lebih dari 5. Maka var, kemudian array barunya lebih 5, sama dengan angka ini array yang ingin difilter, titik filter. Kemudian dalam kurung function x, return x lebih besar daripada 5, kurung tutup, titik koma. Maka elemen 9 dan 6 akan masuk ke array yang baru, yaitu lebih 5. Kemudian ada objek. Objek adalah benda yang memiliki properti dan metode. Contohnya mobil. Mobil memiliki properti seperti jumlah kursi, jumlah roda, warna, dan sebagainya. Dan memiliki metode seperti menyalakan mesin dan mematikan mesin. Contoh mudah dalam bahasa pemrograman misalnya balok. Balok memiliki properti berupa panjang, lebar, dan tinggi. Dan memiliki metode untuk menghitung volume, yaitu panjang kali lebar kali tinggi.
dan metode untuk menghitung luas permukaan, yaitu 2 kali panjang kali lebar plus panjang kali tinggi plus lebar kali tinggi. 4 objek. Objek pertama yaitu objek literal. Contoh sintak objek literal ini yaitu variabel, kemudian diikuti nama objek sama dengan, kemudian kurung kurawal, properti 1, titik 2, setelah titik 2 ini isi propertinya, koma, properti kedua, titik 2, diikuti isi properti, koma, terus sampai ke properti ke n, titik 2, isi properti, koma, kurung kurawal tutup. Contohnya variabel mobil 1. Objek mobil 1 ini misalnya properti pertama warna merah. Properti pertamanya yaitu warna. Kita isi dengan merah. Kemudian properti keduanya adalah merek. Mereknya adalah ACID. Metode kedua yaitu function declaration. Sintaknya adalah function, kemudian diikuti nama fungsi, dalam kurung, properti ke-1, properti kedua, properti ke n, kurung tutup, kurung kurawal buka, var, kemudian diikuti nama objek. Sama dengan kurung kurawal buka tutup, titik koma, nama objek setelah var itu kalian masukkan ke sini, kemudian titik properti ke-1a, terserah mau namanya apa, sama dengan properti pertama, begitu seterusnya. Cara mengisi objek yang menggunakan function declaration ini adalah variabel, kemudian diikuti nama objek, sama dengan nama fungsi. Setelah function itu ada nama fungsi dimasukkan ke situ, kemudian dalam kurung isi properti pertama, diikuti koma, isi properti kedua, koma, isi properti ke n, kurung tutup. Contoh objek menggunakan fungsi declaration adalah di bawah ini. Yang terakhir ada this. This pada JavaScript merujuk pada sebuah objek. Pada objek yang mana tergantung di mana di sini digunakan atau dipanggil. Jika this digunakan pada metode sebuah objek, maka this mengacu pada objek tersebut. Jika this digunakan pada sebuah fungsi atau sendirian, maka this mengacu pada objek global. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, banyak kesalahannya, mohon maaf. Berikut sumber yang kami gunakan untuk presentasi pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.